Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kenapa ditentang kata ketuhanan yang berkebudayaan dalam rencana undang-undang HIP. Jadi yang saya lihat, atau dalam rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, ini yang saya sampaikan, dan juga saya lihat di YouTube banyak yang menentang daripada rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang disingkat RUU HIP. Jadi saya lihat di dalam HIP ini ada istilahnya Pancasila diperas lagi menjadi Trisila. Dalam Trisila katanya ada kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan dalam rencana HIP ini. Dalam RUU HIP ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam ketuhanan yang berkebudayaan perlu saya sampaikan bahwa ketuhanan ini, kalau menurut saya, tidak masalah hal tersebut dicantumkan. Karena apa alasan saya? Karena masalah ketuhanan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, Allah kita. Jadi kita harus mengakui bahwa semua firman Tuhan itu atau wahyu Allah itu adalah datang daripada Allah yang Maha Kuasa yang diturunkan ke bumi ini. Dan semua masyarakat yang beragama harus mentaatinya. Sedangkan berkebudayaan adalah, budaya itu adalah hasil pemikiran masyarakat setempat terkait suatu masalah, sehingga karena itu dianggap baik oleh masyarakat setempat, selalu diulang-ulangi perbuatan itu. Jadi itulah perlu diketahui bahwa firman itu datang daripada Allah yang Maha Kuasa, sedangkan berkebudayaan adalah hasil pemikiran masyarakat setempat. Jadi sangat berbeda. Jadi tidak ada istilahnya lebih dahulu mana. Karena ketuhanan itu hubungannya ke Tuhan, sedangkan berkebudayaan ini sifatnya pada hasil pemikiran manusia yang harus dihormati dimanapun dia berada. Karena setiap manusia itu punya agama. Jadi kebudayaan, sekali lagi saya bilang, ini hasil pemikiran masyarakat setempat. Setempat itu siapa? Bisa satu desa, bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi, bisa satu Indonesia. Dan sifatnya kalau sudah budaya hasil pemikiran manusia, berarti itu dianggap yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diulang-ulangi perbuatan terus. Ya, kalau masalah keyakinan beragama, hubungan kita itu kepada Tuhan, dan kita wajib mentaati bagi yang percaya. Bagi yang beragama wajib supaya nanti dia masuk surga. Jadi sangat berbeda. Kalau kita berbudayanya demi kepentingannya tengah-tengah masyarakat, jadi tidak masalah menurut saya, karena ketuhanan itu berdiri sendiri, kebudayaan itu berdiri sendiri. Kecuali kalau disebut ketuhanan itu dasarnya budaya, itu salah besar. Salah besar kalau disebut ada dasarnya budaya itu. Ini sifatnya berdiri sendiri masing-masing. Bagaimanapun kita di tengah-tengah masyarakat, demikianlah yang berlaku. Pada umumnya setiap masyarakat Indonesia selalu memiliki keagama sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya sendiri. Demikian juga setiap masyarakat Indonesia selalu memiliki adat istiadat setempat. Hampir semua bangsa di Indonesia punya budaya, hasil pemikiran masyarakat sendiri. Jadi maka setiap orang yang melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang diyakini masing-masing, biasanya ini dilanjutkan dengan acara perkawinan. Ya, acara perkawinan sesuai dengan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi tidak sama. Kalau beragama Islam, dia tentu dikawinkan di KUA dengan acara agama Islam. Dan nanti dia setelah kawin dipesta-pestakan dengan adat Jawa. Adat Jawa yang berlaku di setempat. Demikian juga dari Sumatera. Kalau dia kawin secara agama Kristen, tentu dilanjutkan nanti ada acara perkawinan
di rumah atau di hotel atau di mana lah ya, tergantung kemampuan seseorang itu. Si Suryan ada istiadat orang Batak. Ada mikir semua harus ada budaya itu. Jadi kita harus mengakui budaya itu. Tidak bisa dihilangkan budaya dari setiap orang manusia. Demikian juga kalau orang Indonesia tidak bisa menghilangkan agama itu bagi setiap orang yang ada berwarga negara Indonesia. Harus memiliki salah satu agama yang diyakininya. Justru saya mencurigai yang menentang ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi orang yang saya mencurigai yang menentang ketuhanan yang berbudaya itu. Kecurigaan saya alasannya itu sesuai dengan fakta ya. Sesuai dengan fakta adanya dulu penghancuran Candi Borobudur. Borobudur dari pihak agama tertentu. Mungkin dianggapnya itu syirik. Karena itu Borobudur itu hasil pemikiran masyarakat Yogyakarta yang beragama Buddha pada saat itu. Itu budayanya, tentu mereka hormati. Demikian juga adanya selamatan di Yogyakarta, atau apakah itu selamatan untuk memberikan penghargaan kepada Nyai Roro Kidul, apalagi saya kurang jelas, tapi yang jelas acaranya itu dibubarkan karena dianggapnya mungkin syirik, semua syirik. Ya kalau nanti semua budaya itu dilihat dari sudut agamanya itu syirik, ya tentu ya rusaklah. Ya nanti masyarakat Indonesia saya pikir jadi masalah. Karena masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki budaya, hasil pemikirannya sendiri. Justru faktanya di masyarakat sekarang saya lihat, hampir di Indonesia budaya Arab itu justru banyak yang lebih berkembang, yang sudah tergeser saya lihat budaya Indonesia sendiri. Salah satu contoh, setiap orang ke masjid saya lihat pakai gamis. Gamis ini adalah budaya Arab. Dan hampir semua tidak ada lagi pakai sarung. Sudah jarang orang ke masjid pakai sarung, hampir pakai gamis. Demikian juga ustadz saya lihat, kalau pakaiannya berceramah itu pakai gamis itu. Cara-cara ya ada istiadat daripada Arab Saudi. Hampir jarang saya lihat seperti NU. Kalau dia berceramah pakai batik dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat, jadi sudah hampir tergeser. Demikian juga ibu-ibu sudah pakai jilbab. Jilbab itu kan budaya Arab ini, bukan budaya Indonesia. Sampai banyak selendang buatan Indonesia tidak dipakai. Sehingga budaya Indonesia ketinggalan. Sehingga para produksi yang memproduksi selendang-selendang biasa yang ada itu tidak laku. Kuranglah lakunya ya. Jadi padahal pakai baju luar budaya Arab. Kalau ada acara perkawinan yang sesama agama Islam sudah banyak menggunakan hiburannya itu berbudaya Arab Saudi. Contohnya pakai genrang dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat ya. Pakai genrang dan sebagainya. Padahal itu dari Arab. Saya lihat sudah jarang menggunakan budaya Indonesia sendiri. Apakah dia pakai ketoprak dan lain sebagainya. Hampir tidak ada. Kalaupun ada saya lihat sudah lebih menonjol daripada budaya orang Arab di Indonesia ini. Jadi justru kita bahasa Arab banyak menggunakan, Indonesia ini banyak menggunakan bahasa Arab, baik di pondok pesantren maupun di masjid-masjid. Itu memang ajaran agama itu demikian. Saya khawatir nanti dalam jangka lama tidak, kemungkinan besar bisa terjadi bahasa Arab menggeser bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Mungkin bisa digeser itu. Jadi itulah saya lihat. Jadi bagi yang mencurigai itu perlu dicurigai kalau siapa yang menentang berketuhanan yang berkebudayaan itu. Kalau saya sangat setuju dicantumkan ketuhanan yang berkebudayaan, sangat setuju saya, sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan harus menghormati orang yang beragama dan juga harus menghormati yang berada istiadat. Dan hal itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya satu sama lain. Berdiri sendiri. Hubungannya itulah karena setiap orang beragama kawin selalu dilanjutkan dengan pesta adat istiadat yang dianut oleh yang berkawin tersebut. Jadi itulah saya bilang, saya sangat setuju dicantumkan ketuhanan yang berbudaya dalam Trisila itu yang dipraskatanya jadi Trisila. Saya sangat setuju tuh sebagai penerapan Pancasila di lapangan.
perlu kita ketahui, RUU Undang-Undang HIP ini kan sifatnya tidak mengatur pokok Pancasila. Ini hanya mengatur mengenai operasionalnya, operasional, dan bagaimana nanti menerapkan Pancasila itu lapangan. Sekian dan terima kasih.